pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Sudah bulan April ya, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya beli judul sharing saya, Dimuridkan dan Memuridkan. Oke Bapak Ibu, di hari Kamis ini Bapak Ibu, uh, saya mau share tentang hal yang buat saya sangat spesial. Karena minggu ini adalah minggu yang sangat spesial juga Bapak Ibu. Di bulan April ya, orang-orang bilang minggu ini adalah Holy Week. Satu minggu ini kita memperingati hari-hari terakhir kehidupan Yesus sebelum kebangkitannya di hari Minggu, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau share satu slide karena apa sih Holy Week ini yang dikatakan William ini gitu kan. Jadi maksudnya kayak ini Bapak Ibu. Di satu minggu ini ada kejadian-kejadian yang sangat spesial. Nah, dimulai dari Palm Sunday minggu kemarin. Kami belajar bersama-sama dengan youth. Apa sih Palm Sunday gitu kan? Itu waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Dan hari Senin waktu Yesus ada di Bait Allah, Selasa ada pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini semua diambil dari buku Matius ya Bapak Ibu ya. Dan hari Rabu ya Yudas lah mulai uh, berencana untuk mengkhianati Yesus. Nah, yang hari Kamis ini Maudi Thursday, which is today, hari ini, exactly today. Itu di mana Tuhan ada Last Supper. Lalu ada pembasuhan kaki murid Yesus juga. Kaki murid Yesus, murid-muridnya. Lalu besok Good Friday, di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Silent Saturday itu ya Yesus kan sudah dikuburkan dan hari Minggu adalah hari kebangkitan. Bapak Ibu, di hari Kamis ini, sekali lagi hari yang spesial, sebelum Good Friday, ya dikenal sebagai Maudi Thursday, atau orang di sini suka ngomong Holy Thursday. Ini adalah hari yang penting karena hari ini di mana Yesus mengadakan Last Supper bersama murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, dikhianati dan juga ditangkap. Tapi yang menarik Bapak Ibu di tengah-tengah semua yang dia hadapi, Yesus justru fokus akan satu hal ini, yaitu dia membentuk murid-muridnya, mengajar lebih murid-muridnya. Jadi apa sih Maudi Thursday itu Bapak Ibu? Maudi Thursday itu kan hari Kamis ya, berarti ini diambil dari kata Latin Bapak Ibu, yang dimana katanya itu diambil dari mandatum. Artinya itu commandment, itu perintah. Jadi Maudi Thursday, kalau diartikan itu Commandment Thursday. Jadi perintah di hari Kamis gitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di hari Kamis itu, di malam itu, Yesus memberikan satu perintah baru Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya, di Yohanes 13, ayat 34 sampai 35. Saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, perintah baru. Dan saya garis bawahi memberikan warna merah saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya ingat Pastor Yongki sering ngomong kalau udah ada kata-kata yang diulang-ulang, wah itu penting sekali dan kita harus pay attention to this. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari ayat dua ayat ini aja, saling mengasihi, kata mengasihi, saya melihat ada empat, Bapak Ibu. Nah ini udah penting sekali untuk kita harus pay attention to this, gitu ya. Nah, on that Thursday, di hari Kamis itu, Tuhan memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Love one another, katanya. Dan juga dibilang kalau kamu saling mengasihi, kamu ini murid-muridku, gitu. Kita harus pay attention to this. Yesus tidak berkata,
Semua orang akan tahu kamu murid-muridku kalau kamu pintar khotbah. Dia juga nggak ngomong kalau kamu aktif pelayanan. Ya benar sih, tapi dia lebih put emphasize kalau kita ini saling mengasihi. You will be known my disciple. Orang-orang akan tahu bahwa kamu ini adalah murid-muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah tanda utama seorang murid, Bapak Ibu. Kita ini kan anak Tuhan, kita kan juga anak-anak yang mau diajar, Bapak Ibu ya. Kita juga murid. Jadi murid ini nggak hanya sekedar seseorang yang tahu pengetahuan ya, atau posisi lah, atau oh ini pelayanannya luar biasa ini, udah gini, udah itu, dan kemana-mana kan. Tapi yang dilihat utama itu adalah kamu punya kasih nggak? Gitu, Bapak Ibu. Jadi apa sih kasih di 1 Korintus 13 kan jelas kan menjabarkan Bapak Ibu. Kasih itu saya bacakan saja ya, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong kan. Ya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Itu value-value murid ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya, memaafkan Bapak Ibu ya, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Dia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih Bapak Ibu. Seorang murid harus punya kasih, harus mengasihi sesama. Nah, kita bisa self-check nih hari ini. Kita masih suka marah-marah nggak? Kita masih suka uh, mendendam gitu kan? Masih belum memaafkan. Kalau kita juga apakah nggak sabar? Nah, kita harus self-check itu. Itulah tanda-tanda seorang murid, Bapak Ibu ya. Di malam yang sama, kita fokus hari Kamis, Bapak Ibu ya, mau di Thursday. Di hari yang sama, Bapak Ibu, Yesus juga melakukan sesuatu yang sangat powerful. Di ayat sebelumnya, di Yohanes juga, dia dikatakan kan bangkit, lagi last supper ini, Bapak Ibu kan, lagi makan enak-enak gitu kan. Lalu habis makan, dia mulailah mencuci dan membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan Yesus Tuhan kita, dia memilih untuk merendahkan diri, Bapak Ibu. Nah ini nih, discipleship ini namanya pemuridan, Bapak Ibu. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi juga dengan contoh hidup. Dan dia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi dia memberikan contoh, Bapak Ibu, rendah hati dan melayani. Di bulan ini, Bapak Ibu ya, bulan April, kita ada tema baru, Bapak Ibu ya. Kan kita Maret kan semangat membawa jiwa. Nah, sudah semangat membawa jiwa ke Tuhan, lalu ngapain nih? Ya harus dimuridkan, Bapak Ibu. Di bulan April, tema kita adalah mau dimuridkan dan memuridkan. Be disciple and make disciples. Nah, kalau kita bilang kita ini murid Kristus, maka kita harus belajar 3 hal ini, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus belajar love like Jesus. Mengasihi seperti Yesus. Kalau kita bilang kita ini murid Yesus, Bapak Ibu ya. Kita harus love like Jesus. Mengasihi dengan mudah, ya. Mengampuni, tidak membalas dengan kejahatan. Ingat ya, mengasihi. Apa itu kasih kan kita sudah belajar tadi. Sabar, ya. Dan juga tidak memaafkan. Yang kedua tuh be humble. Hidup dalam kerendahan hati, Bapak Ibu. Tidak merasa yang paling hebat, ya Bapak Ibu ya. Mau melayani, nggak hanya dilayani, tapi serve. Siap melakukan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu,
Jangan, oh gua nunggu yang ini aja biar lebih ini, gitu. Nggak boleh gitu. Be humble ya. Dan yang ketiga, serve others. Dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam komunitas. Untuk menjadi murid, tiga ini penting sekali Bapak Ibu. Kita harus um, master it. Gitu. Saudara, Bapak Ibu, sebelum kita bisa love like Jesus, kita juga harus belajar dulu. Bapak Ibu kan ada proses ya. Dan ini uh, sebabnya sangat penting kita semua di sini harus uh, dimuridkan. Saya pernah dikasih tahu kalau kita semua ini harus fat, F-A-T, gitu Bapak Ibu. Bukan fat maksudnya kita semua harus gendut Bapak Ibu ya. Tapi F-nya itu adalah faithful, A-nya itu available, T-nya itu teachable. Nah, T-nya ini penting Bapak Ibu karena selama saya mengikuti Kristus, berhubungan dengan yang lain-lain gitu kan ya. Saya melihat ternyata banyak sekali orang itu nggak teachable Bapak Ibu, nggak mau diajar. Nah orang-orang yang susah diajar itu susah sekali untuk bisa bertumbuh, susah untuk dewasa, dan juga susah untuk menjadi dampak dalam hidupnya. Orang yang paling susah teachable itu sombong, karena dia menganggap dia tuh udah paling pintar. Dia tahu segalanya, Bapak Ibu. Caraku itu yang paling benar. Itu orang yang paling nggak bisa diajar. Jadi kita harus teachable, harus mau diajar, rendah hati ya, dan harus juga mempunyai suatu sikap yang, oh saya harus belajar terus nih, saya nggak tahu banyak, dan saya mau belajar lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu penting sekali kita perlu mentor. Kita perlu orang yang lebih dewasa rohaninya untuk sering-sering dengerin, ya, mendengarkan firman, kan, dengar-dengar Pastor Yongki. Kita ada worship from home hari Minggu, harus sering-sering dengerin. Dan kalau kurang, nggak mesti pulang Indo kalau mau dengerin, misalnya Pendeta Robin On kan lagi datang nih, luar biasa kan, kita bisa dengerin dia. Kalau kalau dia nggak ada di sini, lagi mau dengerin dia, ya bukalah YouTube. Jadi udah nggak ada excuse sebenarnya untuk kita bilang, ah susah untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu alasan Bapak Ibu. So it's no more excuse for us untuk mau belajar. Karena sarana di era ini itu sangat amat gampang sekali buat kita untuk dapat sarana mendengarkan firman Tuhan, right? Dan waktu tuh sebenarnya ada Bapak Ibu. Ini cuma the matter of kita arrange untuk waktu kita lebih baik lagi. Jadi kembali lagi, untuk menjadi seorang murid Bapak Ibu, tentu kita perlu guru, kan? Nggak mungkin dong kita jadi murid nggak ada guru. Ke sekolah kan pasti ada guru. Nah, kita ini kan di bulan April kan harus belajar menjadi murid teachable. Jadi kita perlu namanya mentor atau guru. Carilah, kan kita ada di gereja, belajar dari pastor. Kita perlu bimbingan rohani, Bapak Ibu. Kenapa kalau enggak, susah sekali untuk bertumbuh sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu juga ada namanya koreksi dan juga arahan. Itu penting. Kalau hidup tanpa koreksi dan arahan, ngawur Bapak Ibu. Kayak misalnya contoh ya, sebagai orang tua aja gampang. Anak kita, bayangin kita nggak pernah arahin, nggak pernah koreksi, gitu kan. Liar loh Bapak Ibu. Beneran liar. Itu udah 100%. Percaya, pasti liar. Maka itu penting sekali di firman Tuhan kan diulang. Dikatakan diulang, kita harus didik. Kalau perlu kita hajar Bapak Ibu. Tapi nggak boleh menginginkan kematiannya. Kan? Tapi kita harus didik. Dan di buku ulangan juga dikatakan kita harus ngajar berulang-ulang. Itu namanya didikan. Itu namanya proses untuk membangun seorang anak. Gitu. Nah, untuk sebagai murid juga harus sama. Kita perlu namanya koreksi dan juga arahan.
Kita harus humble ourselves. Apa yang saya lakukan ini pasti ada satu saat saya melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang saya lakukan pasti akan ada saatnya saya nggak sadar saya tuh melakukan kesalahan. Gitu Bapak Ibu. Dan saya perlu orang untuk watch me over gitu kan. Untuk memperhatikan saya. Ini salah ini kayaknya perlu dikasih tahu ini. Saya perlu koreksi kayak gitu Bapak Ibu. Salah satu orang yang sering koreksi saya itu istri saya Bapak Ibu. Saya sering nanya juga dan saya kan mesti teachable. Gimana sharing saya hari ini? Gimana tadi saya ngajar anak-anak? Saya kan sempat marah sama anak-anak. Gimana tadi saya marah sama anak-anak? Kelewatan nggak? Tadi maksudnya pas ngajar tepat nggak? Gitu. Harus teachable. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus teachable, Bapak Ibu. Penting sekali kita perlu seorang guru atau mentor, Bapak Ibu ya. Di bulan April ini, ayo kita semua belajar mau dimuridkan. Nah, sudah mau dimuridkan, nggak stop di sini. Kita juga harus belajar untuk pass it down, ya, untuk memuridkan juga. Ayat emas kita di bulan April kan di Matius 28:19, Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa tentaraku. Nah, kan nggak gitu Bapak Ibu. Tapi dikatakan bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Ibu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Tuhan tidak berkata semua bangsa jadikanlah bodyguardku, jadikanlah tentaraku, jadikanlah fansku. Enggak, Bapak Ibu. Dikatakan jadikan muridku. Nah, ini suatu perintah. Kita juga harus siap untuk uh, memuridkan, ya, memuridkan orang-orang kepada Tuhan. Ingat, ingat, ingat. Bulan Maret kita sudah belajar dipenuhi dengan pengajaran harus semangat membawa jiwa. Jadi kita udah semangat nih, udah bagus nih bawa jiwa. Kenalin Tuhan gini, gini, gini. Tapi nggak stop di sini. Nah, yang namanya memuridkan itu take time, Bapak Ibu. Kalau boleh saya bilang, it will take your whole life. Itu pelajaran seumur hidup. Untuk mengikuti Yesus kan nggak mungkin, oh saya sudah high school kelar, ya sudah, nggak boleh ikut Yesus. Kan nggak. Namanya untuk belajar itu kan belajar setiap saat. Jadi kalau ada kata-kata, saya udah tua, mau ajar apa, itu nggak benar itu. Bahkan kita sudah tua pun, kita harus tetap belajar. Saya pada cerita ke Bapak Ibu kalau nggak apa kalau masih ingat ya. Ini cerita waktu saya lagi ngobrol sama anak saya yang kecil, Sayong. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya ngantar ke sekolah. Ini percakapan lucu. Saya lagi ngomongin, ada bunga tulip bagus gitu kan. Dari ngomong-ngomong bunga tulip, anak saya ngomong, bunga tulip ini guru saya bilang waktu ditanam itu pas ditanam uh, winter katanya. Gak mungkin saya bilang gitu kan. Nggak, kalau tanam winter ya mati dong. Ya pasti ditanam ya sekarang-sekarang ini nih, spring ini. Maka ditanam sekarang baru muncul gitu kan. Saya ngotot, gurumu salah. Oh gitu kan. Lalu ya udah kita coba cek di Google. Ternyata dia benar Bapak Ibu. Nah ini nunjukin Bapak Ibu ya. Saya walaupun sebagai papanya yang jauh lebih tua dari dia. Saya juga harus belajar, Bapak Ibu. Dan saya harus juga belajar even from my own kid. Dari anak yang kecil gitu, Bapak Ibu. Itu namanya teachable. Nggak boleh sombong. Jadi saya nggak boleh berpikir, oh saya tahu segalanya. Nggak boleh, Bapak Ibu ya. Kita harus belajar. Kalau misalnya salah, oke, sorry saya salah. Oh, ternyata emang benar gitu. Saya belajar, Bapak Ibu. Oke. Nah, penting sekali kita juga harus kembali ya. Perintah Tuhan kita harus belajar untuk mengajar juga, Bapak Ibu. Nah, kenapa penting? Karena seorang murid kan dia kan pasti kan mengikut Bapak Ibu ya, mengikuti, meniru dan juga melanjutkan Bapak Ibu.
Dan yang paling juga ini penting, uh, kita sebagai murid juga harus memuridkan. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana saya harus belajar memuridkan, Bapak Ibu? Pemuridan ini kan tidak dimulai dari mimbar, Bapak Ibu, tapi dimulai dari rumah. Ini kan masing-masing ada di rumah masing-masing, kan? Ya, jadi kita bisa mulai dari situ sebagai orang tua, kan, memuridkan anak. Kapan kita bersekutu dengan anak kita, kapan kita belajar firman dengan anak kita, kapan kita berdoa bersama-sama, kapan kita ngobrol tentang Tuhan di meja makan. Nah, itu tuh saat-saat yang luar biasa bisa dipakai untuk memuridkan anak-anak kita ke Tuhan, ya. Suami istri, kapan kita berdoa, saling memberkati, kapan kita saling mengingatkan, kan? Kapan terakhir saling membacakan firman satu dengan yang lain, baca firman bareng. Kita harus belajar itu dari rumah, Bapak Ibu. Love one another. Dari situ barulah lanjut keluar ke teman, tetangga, rekan kerja, ya, komunitas, walk together, melayani Tuhan, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi pada hari Kamis ini, uh, malam Thursday, malam Kamis, ini kan malam terakhir sebelum Yesus disalib. Dan malam itu Tuhan tidak memberikan strategi yang besar, Bapak Ibu, biar dia bisa menjadi raja atau bisa mengalahkan ini. Enggak, Bapak Ibu. Dia memberikan satu perintah yang sederhana sekali. Love one another. Kalau kita mau menjadi murid, kita harus belajar mengasihi, harus belajar merendahkan diri, dan juga belajar melayani, Bapak Ibu, ya. Dan dari situlah kita mulai bisa memuridkan orang lain juga. Kita juga akan menjadi dampak yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat amat baik. Di minggu yang spesial ini Tuhan, kami juga mau ambil kesempatan ini untuk lebih lagi Tuhan merenungkan kebaikan Engkau. Tuhan, Engkau sangat baik dan sudah memberikan contoh yang luar biasa buat kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Tuhan, kami minta ampun bila akhir-akhir ini Tuhan kami masih menyimpan dendam, masih marah-marah Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau yang sangat amat baik Tuhan, yang sudah mengampuni kami Tuhan. Mati di kayu salib Tuhan. Dan Engkau gak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Engkau sudah memberikan contoh yang luar biasa dan kami juga mau mengikuti contoh-Mu Tuhan. Untuk belajar mengasihi, rendah hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, murid-murid yang teachable. Kami juga mau selalu ingat Tuhan bahwa tugas kami nggak selesai di sini. Tugas kami juga Tuhan harus memuridkan yang lain. Membuat jiwa-jiwa kepada Engkau. Tuhan berkati semua yang ada di sini Tuhan. Biarlah di minggu ini kami benar-benar Tuhan mengingat kebaikan Engkau yang luar biasa buat kami semua yang di sini. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.